Jadi sudut ini yang menyebabkan ini saja yang maksimum. Sudut ini yang menyebabkan ini saja yang maksimum. Jadi kita ada punya dua tegangan utama. Tegangan utama karena aksial, itu yang disebut dengan tetanya adalah theta n. Kemudian apabila theta dicari sedemikian rupa sehingga malah menyebabkan ini yang maksimum. Theta di mana itu? Theta S. Cara menurunkannya, mencarinya ini dia. Nah, beda. Persamaannya beda. Sini ada minusnya. Ini beda ya. Nah, ini juga pakai jangka. Jadi ini adalah lingkaran Moore dengan jari-jari itu, dan jari-jari Moore ini kalian nyatakan sebagai reference untuk membuat itu. Ini ke sini kan beda ya. Jarak R sini sama jarak C kedua kan beda ya. Nah, jadi kemungkinan kan nanti jatuhnya di sini ya. Nah, gini kan, namanya juga lingkaran kan. Nah, ini kan kemungkinan jatuhnya sedikit di luar ya. Nah, sedikit di luar itu, kemudian ini masuk ke sini menjadi lingkaran. Bu Yani aja bisa gambar lingkaran kayak gini. Jadi harus pakai jangka. Ya. Nah, kita lihat di sini yang lingkaran Moore ini akhirnya kan memotong sumbu X di tempat tertentu. Nah, kita lihat di sini kalau diukur ini besarnya adalah 2 theta. 2 theta yang di mana? 2 theta kalau ini adalah theta yang kita turunkan itu. Theta yang mana? Theta yang itu, ini 2 tetanya. 2 theta. Bukan tetanya, tapi 2 theta. Jadi kalau dijangka, kemudian diukur ini dengan menggunakan busur, harus punya jangka, harus punya busur. Engineering nggak punya busur terus hidupmu suram. Tegak lurusnya mana? Duh, nggak tahu ya, pakai kaki kali, pakai sepatu, pakai apa. Ini adalah gambar di mana 2 theta itu, nanti saya jelaskan yang mana theta itu, ya kan? Nah, 2 theta itu adalah elemen ini. Oke, yang elemen ini digambarkan tetanya, tapi 2 tetanya di sini berarti kalian kalau dapatkan ini dengan busur harus dibagi 2 untuk mendapatkan theta. Jangan salah, ini adalah 2 theta. Nah, pada saat ini adalah posisi semua adalah positif. Jadi 2 theta yang kita dapatkan seperti ini adalah theta yang positif. Positif. Gambar ini adalah gambar untuk kondisi positif. Tetanya pun positif. Ya. Ini lingkaran Moore loh. Ini lingkaran Moore, bukan sumbu XY. Saya tadi sudah bilang ini bukan sumbu XY. Siapa yang bilang sumbu XY? Itu adalah sumbu tegangan-tegangan, makanya disebut dengan lingkaran Moore. Makanya kalau ngantuk bilang teman sebelahnya cubit yang keras supaya bangun. Nah, kita lihat di sini tegangannya adalah tegangan positif. Ya. Ayo kita lihat di tegangan di horizontal. Berarti tegangan apa? Aksial saja. Nah, kita mendapatkan lingkaran Moore itu melewati 2 titik. Ya kan? Melewati 2 titik. Titik sebelah kiri dan titik sebelah kanan. Titik sebelah kanan itu nilainya lebih besar daripada titik-titik yang lain. Ya. Nah, titik sebelah kiri besarnya lebih kecil daripada titik-titik yang lain. Titik-titik di sepanjang sumbu sigma aksial. Saya nggak bilang X ya. Jadi kita janjian sekarang, coba kalian brainwash. Yang
horizontal itu adalah aksial. Saya nggak bilang sumbu X, kita nggak bicara tentang B kali H kali apa, bukan. Ini adalah sumbu tegangan, ya. Oke. Nah, sudah? Bukan X ya? Bukan. Nanti kalau kalian masih X ya tak ganti IJK loh. Ada itu. Nah, tesis saya S2 dan TA saya S1. IJK. Jadi ada arah I, ada arah J, ada arah K, ada arah IJ, ada arah JK, kapok kapan? Ya, stres. Belajar lagi untuk yang lain lagi gitu. IJK terus PNO, nah, gitu ya. Jadi banyak itu. Vektor itu kan arahnya bisa kemana-mana kan? Oke. Nah, tegangan ini saya kasih simpel aja, arahnya ke sana sama ke sana, kan bisa aja saya bikin ke sana sama ke sana gitu loh. Tapi kan jadi ribet kan, kamu membayangkan ada sumbu ke sana dan sumbu ke sana. Ayo saya sederhanakan menjadi begini. Kan bisa saya bikin begini. Suka-suka saya mau kode semapur apa kan bisa kan? Yang penting tegak lurus kan? Tapi mumet nggak kepalamu? Jadi saya bikin begini sederhana, ya? Oke. Nah, sekarang ini saya mendapatkan 2 sigma yang dipotong oleh lingkaran itu. Sigma yang lebih besar dari sigma-sigma yang lain yang ada di sini, yaitu ini, dan ini. Saya punya dua tambahan. Jadi saya punya total 4. 1, 2, 3, 4. Saya punya 2, 3, 4. Ini disebut dengan max. Ini disebut dengan min. Nah, jadi kalian masukkan ke dalam rumusan sigma n itu kan diturunkan dari sigma x1. Ini kan diadopsi dari sigma x1 yang sama dengan sigma x dikurangi sigma y dibagi 2 ditambah ini. Dan ada lagi sigma y1 kan? Nah, bisa jadi ini diadopsi dari sigma x1. Tadi saya pengen tanya Farhan, siapa tadi yang tanya? Ini rumusnya diambil dari sigma y1. Nah, apakah kita harus menghafalkan rumus itu sehingga memori kita yang kayaknya lebih baik diisi oleh apa? Memori itu lebih baik diisi apa? Kenangan manis. Oh, ini bukan kenangan manis ya. Daripada diisi dengan kenangan tidak manis, mendingan kita isi dengan kenangan manis. Tidak usah menghafalkan rumus jauh-jauh, kita hafalkan lingkaran Moore. Sehingga Moore itu mengatakan bahwa jarak dari sini ke sini adalah jarak dari sini ke sini adalah sigma x besarnya. Betul ya? Jarak dari sini ke sini adalah sigma y. Sehingga C ini jaraknya berapa? Sigma x dikurangi sigma y per 2. Ini ke sini. Nah, berarti ini adalah oke. Ditambah sigma x kalau ke sini. Ditambah segini. Ya. Ini ya kan? Ini ditambah ini. Enggak juga ya? Ini. Bukan sampai sini. Sini. Sini adalah sigma x dikurangi sigma y dibagi 2. Iya kah? Ya. Ini. Tambang ininya enggak salah.
C untuk mendapatkan C. Sigma X dikurangi sigma Y bagi 2. Oh ini tah. Kesini adalah ya. Jadi untuk mendapatkan C itu dari ini ya. Ini kan sigma X dibagi 2 ditambah untuk mendapatkan jarak dari sini ke sini. Ya, jarak dari sini ke sini adalah ini ya. Betul ya? Betul. Terus jari-jarinya ini berapa? Jari-jari. Jari-jari itu berarti ini ditambah ini. Jari-jari R. Ini berarti sigma X dikurangi sigma Y per 2. Ya. Berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat. Sigma X dikurangi sigma Y per 2 gitu kah? Kuadrat tambah gitu. Ya. Terus untuk mendapatkan ini. Kita kan mau cari ini. Berarti R ditambah itu. Ini ke sini R. Ya. Dari sini ke sini R. Dari sini ke sini itu. Ya. Berarti sigma N sama dengan udah. Gak usah ngafalin yang kosin. Sekarang coba itu masukkan ini tadi. Nih. Ya. Terus yang itu yang satunya yang negatif itu apa? Yang ini yang minus. Yang minimum, yang minimum. Dikurangi R. Ya. Itu dikurangi R. Ya kan? Ini sudah sampai sini dikurangi R supaya kita dapat yang minimum. Berarti ini plus minus ya. Ini max atau min. Ya kan? Coba buktikan, benar nggak? Angka tadi itu. Sigma N-nya adalah berapa tadi? 40 minus 46. Ya. Nah, tapi kalau soal yang sebelah sini itu gambarnya di sini. Gambarnya nggak di sumbu positif sana. Gambarnya di sini. Iya kan? Iya kan? Gambar yang ini loh soal ini. Berapa di situ? Misalnya ini 10, berapa tadi? 30 sama 40. Yang 30 apa? Sumbu? 30 Y. Ini 30. 30 misalnya ini perberapaan nih biar agak jauhan. Jauh pisan. 10 aja. 1, 2, 3. 10, 20, 30. 40-nya sana. Jauh amat ya. Jadi di sini ini sigma apa? Y. Ini sigma X. Terus udah gitu plus ke sini ya. 10 berarti sama ya. Segini kan?
Ini kan segini 10 ya, segini 10 tau XY. Terus kemudian ini titik ya. Berarti tegangan utamanya minus banget. Ya. Minus banget. Kalau misalnya sigma X-nya sama dengan sigma Y, habisnya lanjut kalau pakai rumus itu yang Sigma X-nya sama dengan sigma Y. Ya udah di titik situ. Terus ya. langsung dari titik diputar lagi. Kan titik sentral di titik ini juga. Ya. Terus to XY-nya Di bawah depan dua. ya tinggal positif atau negatif. Ya udah itu jadi R. Ya. Enak kan? Jadi R adalah R adalah ya jarak, ya tinggal itu. Enggak, R adalah sama dengan to XY, red gitu kan? Tinggal sigma X atau sigma Y-nya mau ditambahkan atau dikurangi. Kalau ditambahkan jadi plus banget, kalau dia ternyata di sumbu positif, tapi kalau dia di sumbu negatif berarti kita mencari yang dia negatif sekali gitu kan. Nah, ada kalanya plus minusnya itu pas di sini. Enggak, di sini. Jadi pada waktu dilingkar begini, ada yang plus, ada yang minus ya. Bisa jadi kan? Keren ya Moore ya. Keluarga Moore tuh keren. Nanti ada Moore lagi yang kedua kita pelajari setelah UTS. Nah, ini sekarang kita baru terperanjat penemuan bahwa sigma n max, sigma n min itu ada di sumbu X. Nah, sumbu aksial. Sekarang kita punya dua sumbu, yaitu sumbu tegangan geser. Lah, sumbu tegangan geser itu didapatkan apabila lingkarannya kan, ini kan dia memotong sana, tapi dia juga ada koordinatnya di Y, di tegangan geser. Sehingga lingkaran Moore ini karena dia sama ke semua arah dari C, maka ke sini dia akan menyebabkan tegangan geser utama. Jadi begitu kalian mendapatkan R yang tercinta itu, ini adalah otomatis besarnya tegangan geser utama. Oh kedua ya, jadi kita banyak sehari ini ya. Kan gampang tuh McBan itu. Yang bilang McBan sulit itu siapa? Oke ya, sudah. Ini ke sana, tinggal mencari R ditambah titik C itu toh. Nah, kita mendapatkan ini. Ini ke sini tinggal mengurangi titik C itu terhadap R. Kita dapat ya gitu. Tapi baik ke atas maupun ke bawah kita akan mendapatkan tegangan geser utama. Kalau ini adalah 2 theta, nah ada O ketiga ya, ada O ketiga. Jadi O ketiga itu terjadi apabila garis ini nggak boleh sembarangan tarik garis ternyata kan. Tergantung koordinatnya dimasukkan. Kalau betul, ini adalah garis di mana kalau kita suruh dia tidur di sumbu aksial, itu adalah 2 theta n. Ya, O ketiga ya. Nggak usah cari arkesin, arkestan, arkesekan, arkes apa, arkes. Tidak susah cari-cari. Selama kamu tidak pakai koin, paham? Kalau pakai koin saya tidak tahu, kalau pakai tutup botol saya juga tidak tahu gimana caranya bikin lingkaran itu bisa membesar dan mengecil. Kamu mau cari theta n kan?
Theta yang menyebabkan tegangan utama kan? Ya tinggal ini kamu tidurkan. Kamu mendapatkan ini, kamu tidurkan, itu adalah theta n positif. Karena dia ke situ, karena dia menjadi positif. Gini itu positif. Ke berlawanan jarum jam. Begini berlawanan jarum jam. Positif, kamu akan mendapatkan theta n positif karena ini otomatis kalau dengan busur kamu bisa dapat toh ini toh berapa derajat, kamu bagi 2, ini kamu tidurkan ke situ, ini kan masih di sini nih. Kamu tidurkan, kamu istirahatkan dia di tegangan aksial, kamu akan mendapatkan theta n yang menyebabkan sigma n. Tapi hati-hati, ini adalah 2 theta n. Berarti harus kamu bagi 2. Yes. Iyalah. Kamu suruh dia berdiri ke sini, dari sini ke sini, berarti negatif. Ada O4 berarti ya. Tapi itu ingat 2 theta S. Kalau mau jadi theta S-nya harus kamu bagi 2. Makanya tadi saya tanya, harga mutlaknya berapa? Jawabnya adalah 45. Berarti 2 theta S ditambah dengan 2 theta N, harga mutlaknya berapa? 90. Makanya mereka membagi ini 90. Ada O yang kelima. Ya, perhatikan ada O yang kelima. Ini ke sini, 2 theta ini menyebabkan positif sigma N. Ini ke sini 2 theta S. 2 theta S menyebabkan sigma S. 2 theta ini harga mutlaknya masing-masing menyebabkan 90 derajat. Karena itu tadi saya tanya, ini ya toh? Ini dengan ini berapa? Kalian jawab 45. Ya sudah. Kita punya big O. Big O, very big O. Ya, jikalau kita tidak punya sigma Y, kita tidak punya tau XY, kondisi di mana tadi? Oh, udah saya hapus ya baloknya. Oke, sigma X saja, tidak ada sigma Y, tidak ada atau XY. Lingkaran Mohrmu bagaimana? Sigma X adalah sigma N. Lingkaran Mohrnya? Tidak ada lingkaran Mohr. Gagal kita gambar lingkaran Mohr. Tidak ada tiba-tiba. Sigma Y-nya 0. Jadi R-nya berapa? Sigma X ada. Sigma X ada. Kan urutannya tidak mungkin kamu bilang sigma X, sigma N adalah sigma X tanpa kamu mengerti Mohrnya. Nah sekarang tidak ada sigma Y, tidak ada tau XY. Sekarang saya tanya dulu, R-nya berapa? Exactly. Jadi R-nya adalah sigma X per 2. Jadi tegangan utamanya adalah sigma X itu sendiri. Berarti ada geser dong. Geser utama. Geser utama ada. Berapa besarnya? R. Nah, R akan menyebabkan tegangan geser utama. Hah? Arkan maju gambar. Kita melihat angan-angannya Arkan. Nggak disuruh nyanyi kok kalau salah. Kita lihat yang di angan-angankan. Kamu gambar salib sumbu, di situ. Ya gambar. Jangan, belum ketemu sigma N. Kamu harus tahu lingkaran Mohr kan? R itu adalah berapa? Hah?
Dapatnya dari mana? Ini loh, ini kan sudah ada ini 0, kok pusing kalian sih? Ini loh, R kuadrat adalah ini kan bukan masukkan 0. Gambarnya itu udah, kalian tutup mata, anggap lingkaran lah, kok gitu aja bikin rame, kasihan dia. Kayak gitu loh, makanya dia bilang menggambar pakai jempol. Nah gini, ninja style ya. Oke, dah, terus R-nya nih, R-nya ini toh sigma x per 2 toh. Terus sampai ke sini juga, ke sana juga R kan. Nah, berarti ada tegangan geser utama kan. Tegangan geser utamanya di sudut berapa? 90 derajat. Salah, itu adalah 2 theta. Saya tanya di sudut berapa? Theta S-nya 45, tetapi theta N-nya 0. Ya, oke. Ya, betul ya. Ya, jadi jika kalau ada satu bahan nggak ada gesernya, di arah sumbu Y-nya nggak ada, di arah sumbu X dia ditekan terus atau ditarik saja, kondisinya misalnya beton, diuji tekan, yang kalian kalau lewat-lewat lab beton tuh tekan jegrek, tekan jegrek, tekan jegrek, itu kita tidak memberikan tegangan apapun di pinggir-pinggirnya, berarti tidak ada sigma Y, ada sigma X saja, satu arah X saja. Ada tegangan lain yang timbul selain tegangan utama, yaitu adalah tegangan geser dengan sudut 45. Jadi ini sudut 0, di sudut 45 derajatnya ada geser, sliding. Jadi ini ditekan tapi sliding di 45 derajat. Ya, tapi tegangan utamanya di arah sini kan, arah 0, searah dengan tegangan X. Tapi dia punya gini kan, geser ya, nah, di 45. Ya, tuh. Oke, jelas. Saya review kemarin untuk mencari prinsipal stres, ya, untuk mencari prinsipal stres. Jadi kalau dilihat dari sini, ini sumbunya negatif ke sini, karena semua sigma aksialnya negatif. Tapi bisa jadi salah satunya negatif, salah satunya yang lain positif. Orang mau ngecek ini kan ada gini-gininya yang kalian lihat kan? Lihat kan? Ya, ada yang ke sana ruangannya, ya kan? Ada yang ke sini kan?